Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tamu Allah yang berbahagia, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan keberkahan di saat begitu banyak hari ini orang menjadi korban daripada COVID-19 ini. Allah masih memberikan kita kesempatan mempersiapkan bekal diri menghadap kepadanya hingga kapanpun hidup berakhir. InsyaAllah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang berbahagia, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang berbahagia, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita yang hadir. Mari kita siapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya persiapan untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan ketakwaan. Jika takwa kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah akan dapat kita raih. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara banyak hakikat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua di antaranya adalah: pertama, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang berduka, dikenal dengan peristiwa Amul Khuzni, kematian paman kandung Abu Talib, kematian istri tercinta Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Apa yang Allah hantarkan kepada Nabi? Perjalanan macam mana yang dibawakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi? Perjalanan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa itu? Perjalanan dari masjid ke masjid. Maka kalau hati gundah gulana, hati resah, hati gelisah, hati tak mampu mendapatkan ketenangan, maka obat yang paling hebat adalah masjid. Tamu Allah yang berbahagia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Persis seperti yang diperlakukan kepada Nabi. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Abu Talib dan Khadijah, dihantarkan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Ummul Mukminin Aisyah, kematian Nabi, apa yang beliau lakukan? 8 hari 8 malam beliau berada di dalam masjid. Artinya apa? Sekali lagi, masjid, masjid dan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi sampai ke pinggiran kota Madinah, nama desanya adalah Quba. Pada tanggal 7 Rabiul Awal, Nabi Muhammad beristirahat 4 hari, 8, 9, 10, 11 Rabiul Awal. Lalu tanggal 12 Nabi Muhammad membangun peradaban kota Madinah. Disebut nama masyarakatnya Madani. Bagaimana cara membangun masyarakat? Diawali membangun masjid. Nama masjidnya adalah Quba.
masjid yang sangat dicintai oleh Nabi selain Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid yang keempat yang paling dicintai Nabi adalah Masjid Quba. Setiap hari Sabtu subuh Nabi Muhammad berjalan kaki, tak pernah menggunakan onta dan kuda. 9 kilo pergi, 9 kilo pulang. Setiap salat subuh hari Sabtu Nabi Muhammad salat di sana. Jadi sekali lagi, apa yang dibangun oleh Nabi untuk menciptakan masyarakat madani, masjid. Diawali membangunnya hari Senin, 4 hari kemudian Kamis sore masjid selesai. 12, 13, 14, 15. Tanggal 16 hari Jumat macam hari sekarang, Nabi Muhammad menuju tengah kota Madinah. 6 hari lebih kurang Nabi Muhammad beristirahat. Lalu Nabi kembali membangun masjid. Apa nama masjidnya? Masjid An-Nabawi. Maka orang beriman itu adalah orang yang memang hidupnya senantiasa memakmurkan masjid. Yang kedua, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Berbeda dengan Isra, perjalanan horizontal. Horizontal itu mendatar dari masjid ke masjid. Mi'raj itu perjalanan vertikal, naik dari Aqsa ke langit pertama sampai ke 7, sampai nantinya ke Sidratul Muntaha. Apa yang dijemput? Hanya satu amal ibadah yang dijemput. Selebih ini semua amal ibadah dihantarkan. Mulai daripada puasa sampai haji atau apapun perintah yang lain, semuanya dihantarkan. Tapi amal ibadah ini beda. Dia dijemput dalam perjalanan miliaran kilometer. Kalau dikali hari ini dengan kemampuan otak manusia berkali. Kalaulah perjalanan itu diawali tengah malam, Nabi Muhammad sebelum waktu subuh pulang, maka paling tidak 4 hingga 5 jam perjalanan. Coba bayangkan apa yang dinaiki burak. Apa makna burak? Asal katanya barkun, kilat, cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Bapak sidang jamaah bisa membayangkan. Ini perjalanan spektakuler. Bukan manusia yang mengakuinya spektakuler, yang membuat perjalanan itu pun mengatakan spektakuler. Maka diawalilah perjalanan itu dengan kalimat tasbih, subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Apa yang dijemput? Salat. Jadi salat ini bukan amal ibadah main-main. Ini bukan amal ibadah sekadar amal ibadah. Ini induk segala amal ibadah. Maka saya menghimbau tamu Allah semua, jangan pernah kita melalaikan apatah lagi meninggalkan solat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka berarti dia memproklamirkan dirinya kafir kepada Allah terang-terangan. Tak ada hamba Allah yang berani meninggalkan salat ini kecuali iblis. Tak ada hamba Allah yang berani meninggalkan salat kecuali syaitan. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Adakah engkau tidak melihat seisi langit dan seisi bumi semuanya bersujud kepada Allah? Wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang semuanya sujud kepada Allah. Tidakkah engkau melihat wal jibal wasyajar waddawab, bahkan seluruh gunung-gunung, pohon-pohon kayu, binatang-binatang semuanya solat kepada Allah. Jadi jangan dikira binatang itu tidak solat. Anjing itu solat, babi itu solat. Jadi kalau ada manusia tak solat, jangan disebut dia anjing. Kalau ada manusia tidak solat, jangan disebut dia babi. Itu mengurangi rasa hormat kita kepada hamba Allah yang lain yang tetap solat, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang diharamkan. Makanya banyak ulama berpendapat, orang yang tidak solat, kalau mati dia tak layak disolatkan. Orang yang tidak solat, kalau mati dia jangan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Hantarkan dia ke tempat-tempat yang tidak layak dia untuk dimuliakan. Orang kalau tak mampu memuliakan Allah, dia sedang merendahkan dirinya. Dia sedang memancing marahnya Allah. Orang kalau berani memancing Allah, tak ada hak manusia memuliakan dia. Famay yuhinillah fama lahum min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tak ada orang yang mampu memuliakan. Tamu Allah, termasuklah saya menghimbau dari hati yang paling dalam, keluarga besar PLN Riau, wilayah Riau, Kepulauan Riau, saya himbaukan, jangan terlambat hadir solat Jumat.
Keluarga besar PLN ini beruntung, masjid ada di depan kelopak mata. Melangkah sedikit sampai ke masjid. Saya menghimbau dengan dasar cinta karena Allah, jangan terlambat hadir ke masjid. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka siapapun yang datang setelahnya tidak lagi tercatat sebagai jemaah Jumat. Karena malaikat yang ikut mencatat pun sudah ikut duduk mendengarkan hadirnya khutbah Jumat. Jangan berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Faman yatakallam faqad lagha. Siapa yang berbicara maka adalah dia sudah melakukan hal yang sia-sia. Memberikan isyarat pun tak boleh, apalagi nak bercakap. Dan hal macam ini bukan tiap sebentar diucapkan, sudah lama kita ketahui, tapi senantiasa selalu ada yang melanggarnya. Tamu Allah. Ini khatib sampaikan kena rasa cinta. Jadi oleh karena itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Idza nudiya lis-shalah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat, min yaumil jumu'ah, di hari Jumat, hari ini, maka fas'au, bersegeralah. Makna bersegera ini langsung kalian tinggalkan, itu makna bersegera. Tak ada lagi urusan komputer, tak ada lagi urusan tamu, tak ada lagi urusan siapapun. Kalau sudah terjadi nudiya lis-shalah, dipanggil untuk salat, maka yang lain menjadi kecil. Maka takbir dalam kalimat azan itu diawali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Kalau orang sudah berkata hatinya Allahu Akbar, telinganya langsung bereaksi ketika mendengarkan panggilan seruan Allahu Akbar, maka yang lain menjadi kecil. Tak ada yang besar kecuali hanya Allah. Maka kemudian fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa jual beli? Dulu orang berdagang, sekarang apa? Segala urusan apapun tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu adalah orang-orang yang mengetahui. Wallahu a'lam bis-shawab wal khata'. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.